Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Hari ini tanggal 10 Desember 2020 kita memasuki perkuliahan ke-12 untuk Nihongo Kenkyu. Ini hari terakhir untuk presentasi ya semuanya. Tapi masih ada waktu sampai tanggal 24 atau awal Desember untuk perkuliahan. Nanti kita evaluasi beberapa kali, kemudian pengumpulan nilai akhir, tugas akhir yaitu proposal tanggal 24. Kemudian nanti nilai akan saya kasihkan setelah pertengahan Januari atau awal Januari sebelum sempro ya, sebelum seminar proposal ini nilai yang harus sudah ada. Jadi syarat untuk mendapatkan nilai adalah adanya proposal yang sudah jadi dan siap untuk dipresentasikan dalam seminar proposal tersebut. Jadi saya kasih waktu untuk semuanya, baik yang hari ini presentasi, nanti silakan tugas proposal sempronya dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Desember. Nanti saya akan buat tempatnya di My Class untuk pengumpulan file tugasnya. Biasa pakai cover, kemudian ikuti cara penulisan sempro seperti yang ada di panduan dari PBJ UMY. Jadi hari ini udah 19 orang yang presentasi. Terakhir hari ini ya, Sarah nanti terakhir. Jadi sudah presentasi semua dan minggu depan kita coba yang masih, apabila masih ada yang belum masih belum pasti atau belum puas, itu arena bimbingannya nanti 2 minggu tanggal dari sekarang. Nah, tapi masalahnya tanggal 17 Desember itu masih ada bridging, tapi saya kira teman-teman boleh silakan yang mau, tapi tetap ada perkuliahan masih ada ya seperti biasa, karena angkatan 2017 tidak ikut bridging. Oke, baik, kita mulai saja presentasinya, dimulai dari Dian, terus Jaka, Jabal, dan Sarah. Silakan Dian di-share PPT-nya dan silakan untuk mempresentasikan rancangan proposalnya. Kalau bisa yang presentasi di on kamera ya, karena itu ada perkuliahan online itu yang presentasi pakai on cam ya. Sensei, kalau on cam biasanya jaringannya agak susah di sini. dia di mana itu? Oke, coba aja. Lagi di Kebumen, Sensei. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, silakan. Yang bisa on cam nanti on cam, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Silakan, coba di share dulu. Oke, silakan. Saya on off. Maaf, sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah. Silakan. PPT-nya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Dian Rahmawati ingin mempresentasikan pra-seminar proposal saya yang berjudul Analisis Metafora Bahasa Jepang dalam Novel Bochan karya Natsume Soseki. Berikut outline yang akan saya presentasikan, yaitu pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima agenda penelitian, dan yang terakhir referensi.
Apa saja sih latar belakang pada penelitian ini? Alasan memilih tema tersebut adalah yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pikiran dan ide-ide. Bahasa juga digunakan dalam kegiatan mengungkapkan pengalaman batin seseorang yang berfungsi mewujudkan ide yang ada dalam pikiran seseorang. Menurut Pivot pada Mukijat tahun 1993 halaman 138 menyebutkan bahwa tidak sedikit seseorang kesulitan dalam mengungkapkan perasaan baik secara verbal maupun non-verbal. Sebagian besar orang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara langsung ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan lebih memilih komunikasi dengan menggunakan tulisan tanpa berbicara dengan lawan bicara. Biasanya dalam menyatakan ekspresi diri secara verbal agar pesan dan perasaan tersampaikan, kata-kata sangat diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemilihan kata yang tepat dan gaya bahasa yang dapat menarik perhatian seseorang. Poin yang selanjutnya adalah dalam mempelajari bahasa, kita pasti akan menemukan suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau makna ganda. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh jumlah kosakata atau ungkapan yang terbatas. Namun, yang kita gunakan untuk menyampaikan maksud jumlahnya tidak terbatas. Terjadinya kesenjangan seperti ini antara bentuk bahasa dan jumlahnya maka makna yang kita inginkan. Namun, hal ini juga dapat menghemat penggunaan jumlah ungkapan. Tapi menjadi sebuah masalah bagi pembelajar bahasa kedua apabila suatu makna atau ungkapan tidak dikuasai secara menyeluruh dengan baik. Munculnya makna ganda dalam sebuah ungkapan dianggap sebagai perluasan makna atau disebut juga dengan imi kakucho, dari makna dasar kihongi ke makna perluasan atau tenggi. Menurut ahli linguistik kognitif yaitu Momiyama pada tahun 1998 dan 2010, Seto pada 2009 dan Lee pada 2010, perluasan makna dideskripsikan melalui 3 majas, yaitu majas metafora atau ingyu, metonimi kangyu, dan sinekdoke atau teiyu. Menurut Yamanasi dalam Indrayani tahun 2011, terdapat 3 unsur atau batasan yang mengklasifikasikan suatu ungkapan sehingga disebut majas, yaitu adanya objek pengumpamaan, objek yang diumpamakan, dan alasan hubungan perbandingan. Poin yang selanjutnya adalah menurut Lakoff dan Johnson pada tahun 1996 menggambarkan bahwa metafora bisa dinyatakan dalam bentuk iwa, bide, aru. Hal ini bukan merupakan hal yang pasti, namun hanya perumpamaan saja. Sebagai pembeda gaya bahasa, simile atau chokuyu yang biasanya digunakan kata seperti, sebagainya, dan bagaikan. Contoh metafora. Kimi wa boku no tayoda, yang artinya kau adalah matahariku. Contoh di atas merupakan contoh metafora baik dalam Indonesia maupun dalam bahasa Jepang. Apabila dikaji dengan azas metafora, yaitu kesamaan atau kemiripan dari kata kimi yang artinya kamu atau kekasih dengan kata tayo matahari bagi si penutur dalam bahasa Jepang. Menurut Saifuddin tahun 2012 halaman 3, metafora merupakan pengalihan citra dari sesuatu menjadi suatu citra yang lain. Metafora merupakan cara mengungkapkan benda abstrak yang tidak bisa diberitakan secara langsung seperti ai, yang artinya cinta, dengan memilih hal yang konkret yang dapat dengan mudah dimengerti oleh perasaan seperti hino, yang artinya menyala. Contohnya seperti aiwa hino mera to moetatsu, artinya cinta menyala merah terbakar. Poin yang selanjutnya adalah mempelajari sastra juga dapat meningkatkan keahlian berbahasa, kesadaran budaya, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi. Menurut Lazard dalam Tehang tahun 2015 menjelaskan juga
Karya sastra seharusnya digunakan dalam kelas-kelas bahasa dengan alasan sebagai berikut. Karya sastra merupakan sarana untuk menimbulkan motivasi. Karya sastra memiliki akses untuk melihat latar belakang budaya. Karya sastra mendorong penguasaan bahasa. Karya sastra meningkatkan rasa bahasa. Karya sastra mengembangkan kemampuan interpretatif pembelajar. Karya sastra dapat mengedukasi. Selanjutnya, novel juga merupakan karya fiksi yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Bahasa merupakan sarana atau media untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pengarang yang akan dituangkan dalam sebuah karya, salah satunya novel. Poin yang selanjutnya adalah peneliti ingin menggunakan novel Bochan karya Natsume Soseki sebagai subjek penelitiannya. Karena novel ini menarik untuk diteliti. Ceritanya mengisahkan seorang guru muda yang melakukan pemberontakan terhadap sistem di sebuah sekolah desa. Novel ini juga selain ceritanya yang menarik dituturkan secara humoris, sehingga banyak kalangan di Jepang dari tua dan muda menyukai novel ini, karena termasuk novel yang klasik yang banyak dibaca di Jepang modern. Selain itu, dalam review akun YouTube Nakata University tentang respon positif novel Bochan, membuat peneliti semakin yakin menjadikan novel ini sebagai subjek penelitiannya. The Japan Times juga menyebutkan Natsume Soseki merupakan penulis nasional Jepang yang lahir pada 9 Februari 1967 dan merupakan salah satu penulis yang wajahnya menghiasi uang pecahan 1000 yen di Jepang sekitar tahun 1984 sampai 2004. Peneliti ingin mengetahui metafora seperti apa saja yang terdapat dalam novel Bochan ini. Untuk mengkaji hal tersebut, peneliti menggunakan jenis metafora berdasarkan gaya kesusastraan karena cerita yang ada di dalam novel merupakan bagian dari gaya kesusastraan yang berisi tentang ekspresi seorang terhadap apa yang dilihat, didengar, maupun dialaminya dengan menggunakan bahasa yang estetis. Menurut Shirley pada tahun 1979 halaman 520 dalam metafor terdapat dua makna, yakni makna harfiah dan makna metaforis. Makna metaforis adalah makna yang dialihkan dari makna kata sebenarnya menjadi makna kata lain. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berikut batasan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dibentuk sebagai sebuah rumusan masalah yang meliputi apa saja metafora yang terdapat dalam novel Bochan karya Natsume Soseki, seperti apakah perluasan makna metafora yang terdapat dalam novel Bochan karya Natsume Soseki. Berikut batasan masalahnya berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pokok-pokok permasalahan yang menjadi batasan pembahasan penelitian ini adalah peneliti ini hanya terbatas pada analisis metafora yang terdapat dalam novel Bochan. Selanjutnya, penelitian ini hanya menjelaskan perluasan makna metafora yang ada di dalam novel Bochan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui metafora apa saja yang terdapat dalam novel Bochan karya Natsume Soseki. Yang kedua, untuk mengetahui perluasan makna metafora yang ada di dalam novel Bochan karya Natsume Soseki. Yang ketiga adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis untuk memperkaya hasanah keilmuan bagi penulis dan pembaca di bidang linguistik, terutama dalam pengetahuan metafora bahasa Jepang, serta bermanfaat pula sebagai sumber referensi dalam penelitian berikutnya sehingga diharapkan memperoleh gambaran mengenai metafora dalam bahasa Jepang. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Bagi pembelajar bahasa Jepang, pembelajar diharapkan dapat mengetahui macam metafora dalam bahasa Jepang. Bagi pengajar bahasa Jepang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber literatur
atau sebagai pengayaan. Yang selanjutnya, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi oleh peneliti bahasa Jepang mengenai macam metafora bahasa Jepang dan terdapat dalam novel Bochan karya Natsume Soseki. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode dan teknik penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh suatu tahapan dan cara yang tepat dalam menemukan dan menjawab semua permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Karena data-data yang dikumpulkan bukanlah berupa angka, melainkan berupa kata-kata atau gambaran sesuatu sebagai mana apa adanya. Menurut Sudaryanto tahun 1992 halaman 62. Tanggapan lain juga dikatakan bahwa penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati menurut Bogan dan Taylor dalam mulung tahun 2010. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak catat, yaitu dengan menyimak dan membaca isi novel yang akan dijadikan peneliti sebagai sumber data peneliti. Sebelum mengumpulkan data, penelitian melakukan studi pustaka untuk dijadikan referensi dari penelitian terdahulu. Kemudian mencari dan mengumpulkan data dalam novel Bochan karya Natsume Soseki. Data yang dicari berupa metafora yang terdapat dalam novel. Penelitian ini meliputi penyediaan data, instrumen apa saja yang digunakan, dan analisis data, yaitu dengan teknik simak catat, yang diawali dengan mencari novel Bochan pada internet, kemudian membeli pada tanggal 14 November 2020 melalui internet. Penelitian dilanjutkan dengan mencatat kata-kata yang termasuk ke dalam kelompok metafora bahasa Jepang. Berikut agenda penelitian saya. Rencana agenda penelitian saya adalah pada November minggu kedua sudah dilakukan konsultasi dengan DPA yang membahas judul apa saja yang ingin kita teliti. Kemudian pada Desember minggu kedua, yaitu hari ini, dilakukan praseminar, dan Januari minggu pertama akan saya gunakan untuk seminar proposal. Januari minggu ketiga menyusun bab 1, kemudian Februari minggu pertama menyusun bab 2, pada minggu keempat menyusun bab 3, Maret minggu pertama menyusun bab 4, minggu ketiga menyusun bab 5, sampai April minggu kedua. Sidang skripsi rencana pada Mei minggu keempat, Juni minggu keempat yudisium, wisuda insya Allah pada September minggu kedua. Dengan catatan, waktu masih saja dapat berubah, dan untuk yang kosong di sela-sela menyusun skripsi akan saya gunakan untuk bimbingan skripsi. Referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Oke ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan sudah diskusi dengan DPA ya, Dian ya. DPA-nya siapa, Dian? Sudah, Sensei. Sasa Sensei. Oke. Nah, di referensi ini saya belum melihat referensi yang atau penelitian terdahulu yang menganalisis novel Bochan ya, karya Natsume Soseki. Ada, Sensei. Ada, yang mana? Ada, cuman itu kayak bahasnya apa ya? Itu ada, Sensei, cuman bukan ya? Majas. Bukan majas, tapi simile sama yang lain. Jadi artinya ini penelitian ini belum ada yang melakukan ya. Yang ada itu baru di novel Umibe ini, yang tadi itu ya. Umibe itu. Oke, baik. Jadi tadi yang permasalahannya, coba balik ke permasalahan, adalah ingin mengetahui majas. Mungkin dari judul aja ya, nggak usah pakai analisis ya. Jadi supaya udah pasti tuh ini penelitiannya analisis ya.
Jadi judulnya nggak usah pakai analisis lagi. Langsung saja misalnya metafora dalam Wechang karya Satsuma atau majas metafora ya. Karena metafora itu kan majas. Apakah Iya, tanpa majas itu juga udah menunjukkan bahwa metafora. metafora adalah sebuah majas. Nah, gitu. Jadi analisisnya dihilangkan aja. Untuk teman-teman yang Oh, lain pun yang baik ada tulisan Sensei. analisis itu dihapuskan aja karena ya kita udah pasti itu penelitian analisis. Jadi kalau sedikit apa ya perbola itu peristiwa bentuk di balik batu jadi agak sedikit supaya kita sedikit kabur ya. Kalau enggak nanti terlalu jelas ini. Kemudian tadi di contoh-contoh itu, jadi kalau yang saya ketahui hiperbola itu adalah misalnya seperti ungkapan-ungkapan atau dalam bahasa Indonesia itu misalnya seperti mengungkapkan sesuatu yang tidak langsung, tapi misalnya melalui apa istilahnya contoh misalnya bangkrut itu gulung tikar kan ya gitu ya. Kemudian tutup mulut itu kan artinya tidak mau ngomong gitu. Jadi ungkapan-ungkapan yang dipakai sebagai apa ya untuk mengungkapkan yang lain yang lebih apa ya mengandung makna itu. Nah setelah diteliti terlebih dahulu oleh Dian itu kira-kira banyak enggak ya metafora dalam novel itu karena yang sudah penelitian terdahulu kan tentang simile. Simile itu adalah bagaikan, ibarat gitu ya. Nah sekarang di penelitian terdahulu apakah sudah ditemukan beberapa buah metafora di novel tersebut? Kira-kira menurut Dian ada nggak? Sudah ada berapa banyak penelitian terdahulu yang dilakukan? Maksudnya di dalam novel itu Sensei? Dia kan harusnya baca Datanya. dulu kan sebelum. Iya, sudah baca, cuman masih apa kayak satu persatu karena kan itu kanji isinya kanji dan hiragana. Iya, Jadi maksudnya Ingyo baru itu kan ditanda-tandain sih Sensei, belum dilihat itu termasuk ada metafora berapa atau banyak? bukan gitu. Ada berapa banyak kira-kira? Halaman, Bukan jumlahnya. oh belum belum dapat Sensei. Iya itu. Maksudnya lebih dari 10 atau kurang dari 10 misalnya. Kalau misalnya kurang nanti datanya Oh sedikit lah. jumlah, iya. Hmm. Ya, tolong dilihat dulu, dibaca dulu sekilas novel itu, kemudian oh ya dikasih tanda ini yang metafora. Kalau ada 30, 40 itu bagus. Tapi kalau hanya cuma 5, 3 gitu ya, nanti agak repot. Dia tidak akan mendapatkan data yang banyak gitu dari situ. Kalau misalnya pemilihan novel Bocang itu karena alasan sudah terkenal novel tersebut, tapi ketika di dalamnya kita tidak ada kan repot juga. Jadi coba lagi alternatifnya lihat dulu kalau misalnya kurang cari novel yang lain yang banyak gitu. Karena kalau ini kan nanti akan terkendala di jumlah data yang diteliti. Ya, kan di situ untuk mengetahui metafora apa saja yang terdapat dalam novel Bocang. Kemudian untuk mengetahui perluasan makna Baik perluasan Sensei. makna ya. Jadi kalau nggak ada. Nah, ini tadi ada perluasan, ada penyempitan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tutup menyempitan ya. Misalnya tutup mulut itu kan nggak mau ngomong kan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu metaforanya apakah seperti di Jepang ini perluasan atau perluasan makna atau penyempitan makna. Nah, metafora itu kan menjelaskan majas yang menjelaskan tentang apa ya sesuatu yang apa ya istilahnya itu menggambarkan sesuatu seolah-olah sesuatu itu yang lain atau perumpamaan yang lain tapi memiliki arti yang makna gitu kan. Nah kalau perluasannya itu seperti apa nanti bisa melihatnya itu. Coba, kalau menurut saya yang nomor tujuan penelitian atau permasalahan kedua itu seperti apa contohnya? Bisa menjawab permasalahan ini enggak? Yang masalahnya kan
permasalahannya adalah seperti apakah perluasan makna metafora Iya. yang terdapat. Nah, itu gimana cara Rumusan menjawabnya? Karena metafora itu adalah majas yang menggambarkan sesuatu seolah-olah itu sesuatu yang lain atau suatu perumpamaan yang lain tapi memiliki arti yang sama. Artinya sama. apakah di situ luas atau tidak, nanti gimana? Nah, ini saya rumusan masalah nomor 2 ini agak susah menjawabnya. Coba Dian sudah bisa menjawab nggak? Ini karena Belum Sensei. majas metafora itu sama, bukan masalah luas atau tidaknya. Nah, jadi kan majas itu menggambarkan seolah-olah sesuatu itu yang lain. Kemudian suatu perumpamaan yang lain tetapi memiliki arti yang sama. Seperti tadi tutup mulut, kan tutup mulut berarti diam. Buah hati itu kan anak gitu. Nah, kalau dari buah hati dan anak di mana kita bisa melihat perluasannya? Nah, misalnya 11 12 itu artinya kan tidak beda jauh. Pemburu berita itu wartawan, kota gudeg itu Yogyakarta. Itu kan berarti itu majas metafora itu kan yang seperti itu. Iya. Buah tangan itu oleh-oleh. Nah, itu perluasannya bisa diukur dari mana menurut Dian itu. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau memang rumusan masalahnya hanya satu, ya satu aja. Ya, Kalau satu tidak apa masalah saja Sensei. nggak masalah. Cuman ya takutnya nanti permasalahannya hanya satu, ya menjawabnya juga hanya satu. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana karakteristiknya, misalnya karakteristik dari metafora yang ada di situ, misalnya karakteristik metafora apa saja yang muncul dalam novel Bocah. Karakteristik itu ya bisa berupa kata benda dengan kata benda, kata sifat dengan kata benda, gitu kan, seperti buah hati. Dua-duanya kata benda dan kata benda kan, tutup mulut, kata kerja dan kata ini yang seperti itu. Mungkin dicarinya bukan perluasan ya. Karena kalau dibilang perluasan itu salah ya. Sesuatu yang sama itu nggak mungkin perluasannya, nanti kita mencarinya susah. Coba negeri Sakura sama Jepang itu perluasannya apa? Sama. Itu penyempitan. Negeri yang banyak sakura. Nah, seperti itu kan. Kutu buku. Nah, kutu buku itu artinya gemar membaca. Nah, itu kan berarti di situ kata dari metaforanya menunjukkan kiasan atau apa ya, memakai kata kerja atau kata benda tapi yang dari hewan. Kira-kira seperti itu ya, Dian, yang diperbaiki. Saya kira udah cukup bagus, cuman ya itu tadi. Baik Kalau Sensei. satu ya satu aja. Oke. Silahkan dilanjut ke Jaka. Terima kasih Sensei. Oke, silakan. Ini lumayan ya. Tadi Dian waktunya 30 menit ya, lebih. Coba yang lain bisa dipersingkat presentasinya kira-kira 15 menit. Jaka, siap? Mana Jaka belum muncul loh. Jabal, Jaka ada, Jabal ada. Ya, yang nggak ada trouble dulu Jabal. Ya Sensei gimana? Ya Jabal dulu lah, Jaka lama. Kemarin itu nggak dipakai. Ya Jabal dulu silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana penyusunan dari proposal saya yang berjudul Analisis Sinonim Doshi, Shigoto, Hataraku, dan Sutomeru dalam bahasa Jepang. Berikut adalah outline pada presentasi kali ini. Pertama, latar belakang dan alasan memilih tema.
kedua, rumusan masalah dan batasan masalah, ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, keempat, metode dan agenda penelitian, terakhir adalah referensi. Pertama, latar belakang. Bahasa merupakan sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan tujuan dan maksud dari individu ke individu lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Wibisono 2018 yang menyatakan bahwa bahasa merupakan jembatan penghubung antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena pada hakikatnya, sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan adanya interaksi antara sesama individu ataupun kelompok, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Dalam mempelajari ilmu bahasa, kita sering mendapatkan kesulitan ataupun kebingungan dalam mengartikan sebuah makna, terutama tentang penggunaan sinonim. Dalam kasus ini merupakan makna sinonim dalam bahasa Jepang, terkhususnya sinonim yang terdapat dalam kata kerja Sueparjo 2012 menyatakan bahwa verba sebagian besar dapat diartikan sebagai gerakan yang berupa tingkah laku atau tindakan, dan sebagian lagi diartikan sebagai keadaan. Dalam bahasa Jepang, verba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu kata kerja yang berakhiran u, utsuru, bunumu, kugusu. Sedangkan golongan kedua yaitu yang berakhiran iru dan ero. Dan yang golongan ketiga yaitu yang berakhiran kuru dan suru. Dalam bahasa Indonesia, verba diartikan sebagai kata kerja. Selanjutnya, kata yang diambil adalah kata dalam bahasa Jepang yaitu shigoto, hataraku, dan sutomeru. Secara garis besar dalam bahasa Indonesia, arti dari verba tersebut sama, tetapi makna sebenarnya berbeda atau tidak sama. Kesulitan dalam membedakan makna kata yang bersinonim dalam pembelajaran bahasa asing tentunya adalah sebuah hal yang lumrah terjadi, khususnya dalam bahasa Jepang. Seperti ketiga contoh ini. Yang pertama, sentaku wa watashi no shigoto desu. Pekerjaan saya mencuci. Yang kedua, chichi wa houjo de hatarete iru. Ayah saya bekerja di pabrik. Yang ketiga, watashi wa sekiu kaisha ni sutomete iru. Saya bekerja di sebuah perusahaan minyak. Jika kita memperhatikan secara sekilas, makna ketiga verba akan terlihat sama. Tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, maknanya akan terlihat berbeda. Seperti pada kalimat pertama, shigoto digunakan untuk bekerja di masyarakat atau dalam rumah tangga. Pada kalimat kedua, hataraku digunakan untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggerakkan seluruh tubuh. Dan pada kalimat ketiga, sutomeru digunakan untuk bekerja pada perusahaan dan memiliki gaji tetap. Tidak sedikit orang yang tidak mengetahui hal tersebut, apalagi bagi pemula. Membuat penelitian ini perlu untuk dilakukan. Alasan saya mengambil tema ini adalah banyaknya pembelajar bahasa Jepang yang sering keliru dalam membedakan makna kata kerja yang akan dipakai dalam kalimat maupun mengartikan, terutama pada kata kerja yang bersinonim. Selanjutnya adalah
Rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa makna verba shigoto, hataraku, dan sutomeru dalam kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan verba shigoto, hataraku, dan sutomeru. Yang ketiga, bagaimana fungsi verba shigoto, hataraku, dan sutomeru pada kalimat bahasa Jepang. Batasan masalah. Berdasarkan rumus masalah yang telah dijabarkan, batasan masalah pada penelitian ini terbatas pada analisis makna verba shigoto, hataraku, dan sutomeru dalam bahasa Jepang, tinjau dari maknanya saja. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk mengetahui apa makna dari verba shigoto, hataraku, dan sutomeru. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan verba shigoto, hataraku, dan sutomeru. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana fungsi verba shigoto dan sutomeru, shigoto, hataraku, dan sutomeru pada kalimat bahasa Jepang. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat bagi seluruh kalangan, terutama untuk pengajar dan pelajar bahasa Jepang, dalam menambah pengetahuan terkait persamaan dan perbedaan verba shigoto, hataraku, dan sutomeru. Praktis. Untuk mengajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi tambahan pada pembelajaran Bunkei dan pembelajaran yang lainnya. Bagi pelajar, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pembelajar bahasa Jepang pada berbagai kalangan. Dan bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode deskriptif kualitatif. Menurut Sutedi 2011, dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah menjelaskan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya dengan jalan mengumpulkan data dan menginterpretasikannya. Teknik pengumpulan data adalah membaca dan mencatat, sedangkan instrumen penelitiannya adalah penulis menggunakan dua instrumen. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, dan instrumen kedua adalah instrumen pendukung dari berbagai media yang berhubungan dengan bahasa. Analisis data. Peneliti mengumpulkan data mengenai verba shigoto, hataraku, dan sutomeru dari berbagai sumber. Kemudian menganalisis hasil dan menjabarkan hasil. Agenda penelitian. Pada Desember, penyusunan dan bimbingan. Januari minggu pertama dan kedua adalah penyusunan bab 1 dan seminar proposal. Minggu ketiga dan keempat penyusunan bab 2. Februari minggu ke 1, 2, dan 3 adalah penyusunan bab 3. Februari minggu keempat penyusunan bab 4. Maret minggu pertama dan kedua masih penyusunan bab 4. Minggu ketiga dan keempat penyusunan bab 5. April sidang skripsi, dan Mei yudisium dan wisuda. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih atas. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan, ada yang berkomentar? Oke, Jabal ini ya, saya cek di Google Scholar, ini ternyata banyak yang sudah meneliti ini ya. Jadi saya takutnya nanti sama gitu ya dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi kalau bisa, tadi yang pertama adalah ya, atas dasar apa bahwa rumus
masalahnya itu ya bahwa ini susah dimengerti gitu loh. Karena harus ada penelitian dulu. Ya, tadi Jaba mengatakan bahwa terbelakangnya bahwa ini susah dimengerti gitu. Tapi sebetulnya belum tahu ini berapa persen gitu yang bisa atau yang tidak bisa itu gitu ya. Ini yang perlu kita inikan. Jadi tadi di dalam latar belakang ini juga ini nggak ada kurang data awal gitu ya. Nah, saya lihat tadi di Google Scholar itu ada banyak penelitian tentang ini yang mirip gitu ya. Nah, ini contohnya di Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Samratulangi. Ini meneliti tentang, nah dari sini saya lihat ya. Di sini Nihongo ni Okeru Doshi, Hataraku, Chitomeru, dan Shigoto. Ini nanti akan sama ya dengan yang punya Jaba ini. Nah, takutnya nanti kita tidak ada kelebihan dan dari penelitian yang sudah ini terbaru 2016 gitu ya. Kemudian dari penelitian yang lain pun itu ada dari misalnya dari UNES ya. Itu ada juga pemahaman penggunaan Perbahataraku, Chitomeru, dan Shigoto Shuro. Nah, jadi saya khawatir ini nanti akan terjadi plagiasi ya, karena mirip dengan penelitian yang sudah-sudah. Artinya tidak ada penemuan baru dan tidak ada yang baru gitu loh. Ini dengan yang sudah-sudah juga saya tidak begitu pasti DPA juga pasti akan melihat ini ya. Jadi kalau yang sudah ya lebih baiknya tidak usah dibahas lagi karena sudah dilakukan gitu. Coba cari yang atau ini dibuat menjadi semantik juga sudah ada, penggunaan juga sudah ada. Nanti ini udah banyak ya penelitian yang seperti gini. Takutnya nanti ya itu kita di Sempro akan dibantai oleh para dosen bahwa ini sudah ada penelitiannya dan ditolak gitu ya. Kalau ditolak kan nanti repot lagi, Jaba harus membuat proposal yang baru. Lebih baik saya sampaikan sekarang karena ini juga masih di kelas Nihongo Kenkyu, jadi tolong cari tema yang belum dilakukan oleh yang lain. Gitu. Kata kerjanya diganti dengan kata kerja yang lain yang tidak sama. Kalau yang sama pasti akan muncul akhirnya itu akan sama ini. Jadi kemudian ketika mengungkapkan alasan itu harus ada data awal. Misalnya menyatakan gini bahwa Hataraku, Chitomeru, dan Shigoto Shuro itu banyak yang sulit untuk memahaminya. Nah, banyaknya itu berapa persen? Gitu kan? Itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa ini banyak yang tidak mengerti gitu. Padahal enggak kan dari kampus saja bisa ketahuan Hataraku itu kerjaan kotor, Chitomeru pekerjaan yang bersih, Shigoto itu pekerjaannya secara umum misalnya. Dari situ udah ketahuan gitu ya. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk ganti judul, langsung aja ini ya, ganti judul atau ganti kata kerja yang tidak ada penelitian terdahulu yang seperti ini gitu. Kalau yang ini udah ketahuan, ini udah berapa banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ini banyak ya yang sama itu. Nah ini nanti takutnya plagiasi dengan penelitian-penelitian yang sudah-sudah. Ini apalagi ini udah tahun 2020 ini ya, terbaru di Jurnal Mahasiswa Indonesia. Itu ya, Jaba ya, nanti tak dibantu coba saya. Jaba pembimbingnya siapa? DPA-nya? Saya? Bukan Sensei. Nendar Sensei. Ke Nendar Sensei bilang coba dibantu mencari tempat yang jangan Hataraku, Chitomeru, dan Shigoto, tapi kata kerja apa gitu. Sayang nanti kalau sudah di seminar proposal, kemudian nanti ditolak, Anda akan repot-repot lagi. Lebih baik dari sekarang diperbaiki karena ada waktu masih 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Ya, itu aja. Iya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Ini juga tadi banyak lobby juga sama yang kemarin itu ya, mirip-mirip itu ya. Ini saya itu adalah men-screening dulu tema-tema yang di Nihongo Kenkyu, kalau bisa itu yang baru-baru, yang belum tersentuh oleh orang lain gitu. Di situ originalitasnya ada. Gitu. Takutnya nanti kalau ini disamakan, sama hasilnya itu kan dari situ juga gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan dilanjut sama yang lain. Jaka udah siap? Nanti bimbingan lagi ya ke saya ya. Jabal.
Personal aja. Siap, Sensei. Oke. Ya Sensei. Jaka, silakan Jaka di share PPT-nya. Halo. Ya, silakan. Tapi belum muncul kok. Sebentar, Sensei. Ya. Halo? Kalau tidak, dilangkahi dulu. Oke, silakan Sarah dulu. Sarah? Ya, Sensei. Ya, silakan di share. Ya. Jaka ada trouble. Sudah muncul belum, Sensei? Ya, silakan di slideshow-nya diinjikan biar full screen. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sarah Prasyano Fauzia. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Korelasi Bunpo dan Goi dalam buku Minano Nihongo 1 dan 2 dengan soal-soal JLPT level 4 periode tahun 2018. Berikut outline-nya. Yang pertama latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penulisan, dan yang terakhir referensi. Latar belakang. Dalam cara pendidikan, karena Jepang memiliki huruf sendiri, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Tidak hanya itu saja, orang Jepang sulit sekali dalam mengucapkan bahasa asing di luar bahasanya karena pengucapannya berbeda. Misalnya, ketika orang Jepang mengungkapkan internet, yang terdengar adalah pengucapan intaneto, sehingga banyak orang yang lebih memilih belajar bahasa Jepang daripada tidak memahami bahasa Inggris yang diucapkannya. Lalu, dalam bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, ada 4 kompetensi yang perlu dikuasai, di antaranya menulis, mendengarkan, membaca, dan berbicara. Dalam rangka menunjang tercapainya kompetensi tersebut, diperlukan untuk yang memadai dan penguasaan dalam bahasa Jepang yang disebut seperti bahasa Jepang. Lalu menurut Ramlan dalam Yusni tahun 2018 halaman 447 menyatakan bahwa kegramatikalan kalimat akan sangat menentukan apakah suatu penuturan dapat diterima karena bermakna atau sebaliknya ditolak karena tidak bermakna dalam menyampaikan maksud tertentu. Lalu menurut
Jiwandono tahun 2011 halaman 126 menjelaskan pengertian kosakata dapat diartikan sebagai kemampuan kata-kata yang diketahui dan digunakan seseorang dalam berbicara dan menulis. Untuk menilai pemahaman seseorang terhadap tata bahasa dan kosakata, orang tersebut setidaknya harus mengikuti ujian kompetensi bahasa Jepang seperti JLPT. JLPT atau Japanese Language Proficiency Test atau biasa juga disebut Nihongo no Ryoku Shiken adalah ujian yang paling banyak dijadikan acuan untuk mengukur kompetensi bahasa Jepang seseorang. JLPT adalah salah satu alat ukur kompetensi bahasa Jepang yang paling banyak diikuti oleh pembelajar bahasa Jepang dan diakui di seluruh dunia. JLPT terdiri dari 5 level, yaitu dari level N1 yang tertinggi hingga level N5 yang terendah. Dari kelima level tersebut, penulis tertarik untuk meneliti JLPT N4 yang merupakan ujian kemampuan untuk memahami bahasa Jepang dasar. Penguasaan tata bahasa atau bunpo dan kosakata atau goi dianggap sangat perlu dalam mempelajari bahasa Jepang karena tanpa memahami bunpo dan goi, mahasiswa atau pembelajar akan kesulitan untuk mengerti bahasa Jepang. Terlebih lagi, jika harus mengikuti ujian JLPT seperti JLPT level 4. Lalu berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah korelasi bunpo dan goi dalam buku Minano Nihongo 1 dan 2 dengan soal-soal JLPT level 4 periode tahun 2018? Yang kedua, apa saja bunpo dan goi yang muncul pada soal-soal JLPT level 4 periode tahun 2018? Selanjutnya, batasan masalah. Soal-soal JLPT yang diteliti hanya terbatas pada bagian mujigoi, bunpo, dan dokai. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis korelasi bunpo dan goi dalam buku Minano Nihongo 1 dan 2 dengan soal-soal JLPT level 4 periode tahun 2018. Yang kedua, untuk mencari bunpo dan goi yang muncul pada soal-soal JLPT level 4 periode tahun 2018. Manfaat penelitian. Secara teoritis, memberikan tambahan wawasan mengenai ilmu linguistik, terutama dalam bidang tata bahasa dan kosakata dalam bahasa Jepang. Secara praktis, yang pertama, menambah wawasan peneliti untuk lebih memahami soal JLPT level 4. Yang kedua, memberikan pengetahuan baru kepada pembelajar bahasa Jepang terkait bunpo dan goi pada JLPT level 4. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi dosen yang akan menerapkan pembelajaran bunpo dan goi untuk ujian JLPT level 4. Berikutnya, metode dan teknik penulisan. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu mendekati, mengamati, menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, faktual untuk menggambarkan suatu fenomena penggunaan bahasa. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, studi kepustakaan, yaitu menggunakan buku-buku, kamus, jurnal, dan pustaka elektronik sebagai bahan untuk mencari data. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan data yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik mencatat. Lalu klasifikasi, yaitu mengklasifikasi data-data yang sesuai dengan bunpo dan goi dari buku perkuliahan Minano Nihongo Shokyu 1 dan 2. Lalu analisis, yaitu menganalisis data soal JLPT level 4 dan mencocokkan bunpo dan goi yang ada dengan buku Minano Nihongo Shokyu 1 dan 2. Lalu terakhir simpulan, yaitu menarik kesimpulan tentang apa yang penulis telah teliti. Berikut rencana agenda penelitian saya.
Bulan Desember menyusun proposal dan bimbingan. Bulan Januari minggu kedua seminar proposal. Bulan Februari minggu ke-1 dan kedua menyusun bab 1. Minggu ke-3 dan 4 menyusun bab 2. Minggu ke-5 menyusun bab 3. Lalu pada bulan Maret minggu ke-1 menyusun bab 3, masih menyusun bab 3. Minggu ke-3, 4 dan 5 menyusun bab 4. Lalu bulan April minggu ke-1 dan 2 masih menyusun bab 4. Lalu minggu ke-4 dan 5 menyusun bab 5. Bulan Mei pada minggu ke-4 sidang skripsi. Dan Juni pada minggu pertama yudisium. Lalu minggu ke-5 wisuda. Lalu ini referensinya. Ya, arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih Pak Sasang. Parah ya Pak. Sarah. Ya, Oke, hari ini saya ingin tanya kenapa yang hanya tahun 2018 ya? Untuk referensinya juga masih kurang ya sedikit-sedikitnya. Kemudian karena udah kan, menurut saya kayaknya bakal banyak sih. Sebenarnya masih ada yang lain yang 2012 gitu. Gitu. Itu hanya satu aja ya, satu periode aja ya. Iya. Kemudian kenapa hanya level 4 saja, tidak level 5 juga tidak diambil gitu. Padahal kan level 5 juga cukup sulit ya, level 5, level 4 itu cukup sulit juga. Tapi yang dipilih Sarah itu level 4 gitu. Itu perlu ada alasan yang kuat ya untuk ini ya. Kemudian untuk permasalahan itu yang pertama adalah harusnya tertukar ini ya. Harusnya yang di nomor 2 itu nomor 1 gitu ya. Korelasi itu nomor 2. Jadi di nomor 1 itu adalah item bumpo dan goi apa saja yang muncul pada soal-soal N4 pada periode JLPT N4 pada periode 2018. Kemudian baru yang kedua korelasi bunpo dan goi dalam buku Minano Nihongo 1 dan 2 dengan soal-soal JLPT tahun 2018. Jadi ini tertukar, ini yang nomor 2 jadi 1, yang nomor 1 jadi 2. Kemudian di sini juga kan bukunya ada 2 ya, buku Minano Nihongo 1 dan Minano Nihongo 2. Kalau saya lihat ini Minano Nihongo 1 dan 2 itu sebetulnya belum nyampe ke N4 gitu ya, itu enggak setara gitu ya. Mungkin hanya Minano Nihongo yang 2 aja yang udah ke-4 itu ya. Karena yang 1 itu masih N5 kelihatannya itu ya. Nah, itu coba dicek lagi ya. Karena nanti kan ini dokai enggak kan, cuman bumpo saja kan. Bunpo dan goi ya, kosakata dan pola kalimat yang ada dalam Minano Nihongo 1 dan 2 gitu. Nah, ini takutnya nanti kurang seimbang antara ini N4 ininya. Gitu loh. Ini Sarah itu siapa ya DPA-nya? Wistri Sensei. Nah, coba diskusi sama Wistri Sensei sebelum dibuat proposal juga nggak apa-apa dibuat proposal juga sudah bisa, ini sudah oke sih. Cuman ini kan nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, seperti bunpo itu bunpo saja dan goi kan, ada moji goi, ada goi. Ini yang mana? Apakah moji goi itu kanji juga termasuk atau hanya goinya saja? Gitu loh. Karena goi itu kan ada moji goi itu ada kanji dan moji. Kemudian moji goi namanya juga ya. Bunpo juga bunpo dan dokai gitu. Nah, ini perlu diperjelas ini untuk judulnya ya. Ya. Kalau yang lain-lainnya saya setuju ya, nggak apa-apa sih, setidaknya gitu. Mungkin metodenya juga sudah oke. Oke,
kalau begitu tadi pertanyaan saya yang ini tolong dijawab dalam alasan pemilihan judul ya. Sehingga kenapa hanya memilih periode tahun 2018? Kenapa nggak memilih 2019 misalnya? Kenapa nggak memilih yang level 5 gitu kan? Level 5. Kenapa bukunya memilih Minano Nihongo 1 dan Minano Nihongo 2 gitu. Itu ya, silakan Sarah diperbaiki lagi, nanti didiskusikan dengan DPA-nya. Baik, oke. Silakan. Jaka, silakan. Sudah siap? Siap, Sensei. Siap. Sebentar. Sudah muncul belum? Belum. Sebentar lagi loading. Mana Bang? Sudah muncul teman-teman PPT-nya? Sudah. Sudah, silakan di full screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang tema saya, pembentukan kata dasar Wakaman no Kotoba di dalam anime Ansatsu Kyoshitsu. Latar inilah outline yang akan saya rancang ke depannya. Pertama ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, rencana agenda penelitian, dan referensi. Latar belakang. Di dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang, terdapat bahasa slang atau bahasa gaul yang digunakan oleh anak kaum muda. Di Jepang sendiri terdapat ragam bahasa slang yang disebut Wakaman no Kotoba. Kami dalam Wakaman no Kotoba Jiteng tahun 2003 buku kelima menyebutkan bahwa anak muda Jepang sering memakai bahasa dan istilah sendiri dalam percakapan sehingga membuat para orang dewasa kadang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Di sini anak muda punya tata bahasa sendiri yang mengidentifikasikan percakapan mereka yang jarang diketahui oleh orang dewasa. Yang dimaksud dengan bahasa slang sendiri adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan luar kelompok itu. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah. Menurut Scheer, tahun 2004, halaman 67. Selanjutnya, pengaplikasian Wakaman no Kotoba tidak hanya di dalam kehidupan nyata, tetapi juga tertuang pada karya seni, misalnya film animasi
atau dalam bahasa Jepang terkenal dengan sebutan anime. Anime merupakan singkatan dari kata animation, yaitu kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya animasi, menurut Matsura tahun 1994. Nah, di dalam anime Ansatsu Ketsitsu yang menjadi pusat penelitian saya nanti, terdapat beberapa wako no kotoba yang saya ambil, seperti contoh Sugino testo uketote yokata mo. Nah, di sini ada wakamono kotobanya yaitu yokata. Selanjutnya ada Zabamiro, rasakan. Selanjutnya ada Omae de Joho Torida. Di sini kata wakamono kotobanya adalah Joho. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembentukan awal kata dari wakamono kotoba yang terdapat di dalam anime Ansatsu Ketsitsu. Kedua, fungsi-fungsi wakamono kotoba yang terdapat di dalam anime Ansatsu Ketsitsu. Batasan masalah. Batasan masalah di sini peneliti akan menggunakan film anime Ansatsu Ketsitsu sebagai objeknya. Ruang lingkup penelitian lebih berfokus pada proses pembentukan kata dasar dan penggunaan wakamono kotoba yang terdapat dalam film tersebut. Peneliti hanya berfokus pada proses pembentukan wakamono kotoba dalam bahasa Jepang, serta persamaan dan perbedaan wakamono kotoba dan bahasa gaul yang mengacu pada teori Kageyama tahun 2016. Tujuan penelitian. A. Bentuk dasar untuk menjelaskan pembentukan kata dasar dari wakamono kotoba yang ada pada movie anime Ansatsu Ketsitsu. Yang selanjutnya deskriptif untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dari wakamono kotoba yang ada pada anime Ansatsu Ketsitsu. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pada bidang sosiolinguistik dan terjemahan, terutama bentuk, makna, dan ragam wakamono kotoba bahasa Jepang yang dapat diketahui dan digunakan oleh pembelajar bahasa Jepang. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa mempermudah pembelajar bahasa Jepang dalam mengetahui, mempelajari, dan memahami jenis-jenis bahasa anak muda yang ada di Jepang, yaitu wakamono kotoba, dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Subjek penelitian adalah anime Ansatsu Ketsitsu, karena movie Ansatsu Ketsitsu merupakan titik fokus dalam penelitian ini. Ada metode penelitian, yaitu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk kebahasaannya, menurut Ruslan tahun 2003. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dalam metode simak. Peneliti akan mencari data dengan menyimak objek yang akan diteliti, kemudian diteruskan dengan teknik lanjutan, yaitu teknik catat, yang bersumber dari film Ansatsu Ketsitsu yang mempunyai 2 season, masing-masing 24 episode, dan berdurasi rata-rata 24 menit per episodenya. Dalam penelitian ini, penggunaan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang termasuk dalam wakamono kotoba. Selanjutnya ada analisis data. Menurut Sudaryanto, teknik pilah unsur penentu atau PUP adalah analisis data yang menggunakan daya pilah. Selanjutnya diteruskan dengan teknik HBS, hubung banding menyamakan, yaitu teknik analis data dengan alat penentu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur satuan kebahasaan yang ditentukan, menurut Sudaryanto tahun 2015. Rencana agenda penelitian. Penyusunan di bulan Desember, penyusunan proposal. Di bulan Januari minggu kedua
seminar proposal. Di minggu pertama bulan Februari menyusun bab 1, dilanjutkan sampai minggu kedua, lalu di minggu ketiga dan keempat menyusun bab 2. Di bulan Maret, minggu pertama menyusun bab 3. Di minggu ketiga dan minggu keempat menyusun bab 4. Di minggu kelima di minggu pertama dan kedua April menyusun bab 5. Di minggu ketiga dan keempat bulan April menyusun bab 4. Dan insya Allah bulan Mei, minggu ketiga sedang skripsi. Minggu pertama Juni yudisium dan minggu keempat Juni wisuda. Referensi yang saya ambil, yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Terima kasih, berarti selesai ya semuanya. Jaka presentasinya. Kemudian saya ada sedikit, ini tadi dibilang ada 24 episode ya. Tiap-tiap episodenya ada 20 menit. Berarti ini apakah mau semuanya diambil atau hanya sebagian? Hanya sebagian, Sensei. Nah, terus di judul itu ada tadi yang dikirim ke saya itu analisis Wakamono Kotoba dalam anime. Iya. Tapi ketika dipresentasikan tadi ada kelihatan ada sedikit perubahan ya. Jadi iya, Sensei. Dasar ya, kata dasar. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Bedanya apa? Apa ya? Kalau analisis yang Sensei bilang di presentasi Dian tadi, semua yang dilakukan analisis. Nah, saya dapat menarik kesimpulan penelitian saya ini nanti akan lebih berfokus pada pembentukan kata dasar dari Wakamono Kotobanya, Sensei. Ya, udah aja nggak usah pakai pembentukan kata dasar. Kata dasar itu gimana coba? Pembentukan kata dasar itu gimana? Seperti contohnya Ohayo gozaimasu menjadi Oha. Itu Ohayo dipanggil O, diambil O-nya, gozaimasu, Ohayo-nya jadi ya seperti itu, Sensei. Oha. Dari Ohayo gozaimasu disingkat menjadi Oha. Dan contoh yang lain-lainnya. Ya, kalau menurut saya judul yang pertama yang udah cukup ya, analisis Wakamono Kotoba dalam anime. Nggak usah pakai pembentukan kata dasarnya, kecuali kalau dalam masalah, rumusan masalahnya. Nah, untuk mengetahui kata dasar dari Wakamono tersebut, gitu kan? Kalau di sini, bagaimana pembentukan awal kata dari Wakamono Kotoba yang terdapat? Apa fungsi-fungsi Wakamono Kotoba yang terdapat dalam fungsi-fungsi itu yang seperti apa? Ini untuk menjawab yang nomor B itu gimana? Kalau yang nomor A boleh lah. Bagaimanakah pembentukan awal kata dari Wakamono Kotoba yang terdapat dalam anime Ansatsu? Nah, ini juga saya pertanyaan yang A dan B ini masih belum jelas ya. Apa sih yang diinginkannya gitu? Inginkan dari Jaka ini apa gitu? Permasalahannya adalah di rumusan masalah ini. Bagaimanakah pembentukan awal kata dari Wakamono Kotoba yang terdapat dalam anime? Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi Wakamono Kotoba yang terdapat dalam anime Ansatsu, kemudian tanya-tanya gitu. Coba Jaka sendiri ngerti nggak dengan pertanyaan ini? Pertanyaan yang dibuat Jaka sendiri. Bisa ditampilkan di slide. Sebentar. Saya tuh nggak ngerti pertanyaan pertama, nggak ngerti, pertanyaan kedua juga nggak ngerti. Jadi jawabannya kira-kira apa gitu kan? Nah, kalau pertanyaannya nggak ngerti, jawabannya apa lagi gitu nanti? Karena dalam pertanyaan penguji itu biasanya yang paling disorot, pertama alasan pemilihan judul. Kenapa Anda memilih tema ini? Kemudian apa urgensinya meneliti penelitian ini? Kemudian yang ketiga adalah permasalahannya apa gitu. Ini permasalahannya saya bingung. Coba tunjukin
permasalahannya. Biar teman-teman baca yang lain. Ya toh? Coba bagaimana pembentukan awal kata dari Wakamonokotoba yang terdapat dalam anime. Contoh konkretnya seperti tadi Ohayo gozaimasu jadi Ohayo gitu. Oha aja sensei. Oha itu kan berarti kata wakamononya. Iya. Awal katanya apa? Ohayo gozaimasu. Ohayo. Iya ini pembentukan awal katanya itu Ohayo, kemudian menjadi Ya. Oha gitu. Iya sensei. Ya ini pertanyaannya saya bingung ini loh. Bagaimana pembentukan awal kata dari Wakamonokotoba yang terdapat dalam anime Ansatsu no Ki. Nah, ini saya bingung. Nomor 2 juga coba apa di sini pertanyaannya? Fungsi-fungsi Wakamonokotoba yang terdapat dalam ini pertanyaan atau pernyataan? Iya. Ini pertanyaan atau pernyataan coba? Kalimat tanyanya sebelah mana? Cuman kalimat tanyanya cuman ini tanda tanya. Kalau yang satu ada kalimat pertanyaan bagaimana. Kalau ini nggak ada bagaimana kok. Oh iya, sebenarnya masih rancu sih sensei. Cuman. Nah iya, jadi ini coba yang rumusan masalah ini yang jadi permasalahan yang justru ini yang akan kemudian data-datanya ada tidak gitu loh. Dari 24 episode itu semuanya diambil semuanya itu akan banyak nggak kira-kira Wakamonokotobanya ada berapa ratus kira-kira? Kalau misalnya satu episode saja udah ada 50 ya cukup ya satu episode aja. Jadi judulnya nanti analisis Wakamonokotoba dalam Ansatsu Shitsu episode 1 misalnya cukup itu. Ini enggak ini saya takutnya datanya itu satu tidak ada, yang kedua kebanyakan. Ya, kalau kebanyakan sih nggak apa-apa. Ini kalau tidak ada ini repot ini ya. Terus rumuskan permasalahan dengan jelas terlebih dahulu. Misalnya kayak gini, kalau yang nomor B itu enggak, ini bukan pertanyaan, tapi ini pernyataan, ini bingung. Anda sendiri bingung. Nomor 1 juga, saya nggak ngerti bagaimana pembentukan kata. Sedangkan di judul tadi itu kata dasar. Ya. Coba di judul lihat, di judul pertama. Di judul coba, diklik ke atas. Yang judulnya, bukan batasan, judul. Sudah sensei. Pembentukan kata dasar. Ya. Kemudian tadi di masalah adalah awal kata. Iya. Itu berarti jauh antara judul dengan masalah. Hai sensei. Ya tahu kalau kata dasar itu ya kalau kita selamat pagi ya berarti pagi gitu. Ya atau ohayo gozaimasu ya ohayo gitu. Kalau jadi oha itu bukan kata dasar justru itu. Nah ini coba Jaka dipikirkan lagi ya. Kalau secara judul saya tidak masalah. Cuman yang jadi permasalahan adalah apakah nanti akan menyulitkan peneliti sendiri. Satu datanya apakah tadi kan 24 episode. Kemudian yang kedua permasalahannya itu belum clear dulu. Harus clear dulu. Jadi ketika menjawab soal itu kita harus tahu dulu permasalahannya. Permasalahannya itu kita tidak tahu ya repot nanti. Nah, skripsi itu di situ. Jadi antara kata dasar dan awal kata itu beda. Ya. Oke, masih ada 2 minggu. Minggu depan kita anggap perkuliahan kita liburkan dulu ya karena liburan bridging sama Milan PBJ. Minggu depan sementara tidak ada perkuliahan, tapi saya akan buat forum diskusi untuk teman-teman di My Class ya. Jadi kita lanjut lagi nanti tanggal 24 pertemuan ke-13, ke-14 sampai ke-15, kira-kira 15. Nah, tapi proposal tolong dikumpulkan tanggal 24. 2 minggu lagi dari sekarang ya. Baik yang sudah pasti sudah cukup atau yang masih ragu-ragu tidak ada waktu lagi, maka tanggal 24 semuanya harus disubmit ke My Class, di situ tugas akhir perkuliahan. Oke, karena sudah jam 3 lebih 1 hari ini, ada yang mau bertanya lagi silakan.
Nanti Jaka, Jabal, ya, kemudian Gijar, Fatur Rahman, siapa? Yang kira-kiranya masih ragu-ragu ya, silakan bimbingan ke saya melalui WA juga boleh ya. Karena 2 minggu lagi proposal harus dikumpulkan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pamit juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.